Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. الله تعالى أعلم في سر هذه الآية وتأويلها. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini kita mulai dari surat An-Nisa, awal surat An-Nisa, yang mana ayatnya sebanyak 175 atau 176 atau 177. Macam-macam riwayat. Mi'atun wa khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'un. Jadi 175, 176 atau 177. Berbeda riwayat tentang jumlah ayat dari surat An-Nisa. Kita memulai dari surat An-Nisa. Setelah kita menghatamkan surat Al-Imran. Sekarang An-Nisa. Firman Allah di dalam Al-Quran menggunakan Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat ini, surat ini yang terbanyak adalah Madaniyah. Dan ditulis Madaniyatun. Sebetulnya bagian dari ayat ini, surat ini ada yang Makkiyah, ada yang turun di Mekah. Cuma karena terbanyak itu Madaniyah, jadi dianggap surat ini adalah surat Madaniyah, surat Madinah, bukan Mekah. Dan di antaranya contoh bahwa ayat ini Mekah dikatakan ya Yohanes, ai min ahli Mekah, wahai manusia, artinya ahli Mekah, bukan Madinah. Karena biasanya kalau menggunakan ahli Madinah, biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ke Madinah. Jadi tanda-tanda surat ayat itu turun ke ahli Madinah kalau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu khitaban li ahli Madinah. Atau kalau ya ayyuhan nas khitaban li ahli Makkah. Apakah harus khusus di Madinah? Tidak, artinya setelahnya Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun itu turun di Makkah, tapi setelahnya hijrah tetap ayat itu dikatakan Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah. Seperti al-yawma akmaltu lakum dinakum umpamanya. Semuanya itu walaupun itu di Makkah, tapi karena setelahnya hijrah tetap ayat itu dikatakan Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini ulama tafsir Shawi mengatakan al-khitab linnas umuman zukuron wa inasan. Tidak menyebutkan jenis kelamin, karena kalimat anas bukan kelamin, tapi laki bisa perempuan, zukuron wa inasan. Malahan mengatakan insan wa jinnan, karena manusia minan malaikatu minan jin itu bukan malaikat, jin itu minan nas li'anna lahum ma lana wa ma alaihim ma alaina. Karena apa yang disuka jin itu sama dengan manusia, apa yang tidak disuka sama dengan manusia. Atau apa yang wajib bagi mereka ya wajib kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi terkena dari kalimat ya ayyuhan nas insan wa jinnan. Dan ini Al-Quran tidak mengatakan ini ya Yohanes yang ada pada waktu itu. Ayat tidak mengatakan seperti itu.
Ya Yohanes wahai manusia. Jadi kapanpun adanya tidak tertentu kepada manusia yang ada di Mekah atau tidak tertentu kepada manusia yang ada di Madinah. Tidak tertentu kepada manusia yang akan datang. Kan ayat ini turun kita masih belum ada. Apakah kita terkena khitab ya Yohanes walaupun kita belum ada? Nah, kalau kita bicara khitabnya aslinya kepada ahli Makkah. Lalu kita di sini mengatakan turun aku. Itu turunnya kan bukan kepada saya, li ahli Makkah. Kita ahli Balung, kita ahli Jember kan tidak begitu. Tidak begitu. Ayat itu tetap mengatakan umum. Tadi ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat itu karena itu tidak berbicara tentang tempat dan tidak bicara tentang waktu, kapan dan di mana. Jadi an-nas di mana saja tempatnya, siapa saja, jadi siapa saja, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jangan ya ayyuhan nas. Berbeda ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu di samping di ahli Madinah, ayat itu ayat tasyrif namanya, ayat tasyrif, kemuliaan, memuliakan. Jadi Allah Ta'ala memanggil kita ini dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Kalimat beriman tidak hanya sekedar karena kita beriman, tetapi sebagai penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena innalladzina amanu kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Karena orang yang beriman itu akan mendapatkan firdaus. Jadi bagaikan suatu kemuliaan, wahai calon penghuni firdaus. Begitulah kira-kira kalau panggilannya wahai ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu min ahli Makkah ittaqu rabbakum. Takwalah kamu kepada Rabbakum. Demikianlah Al-Quran. Kalau sudah panggilan kepada ya ayyuhan nas, tidak mengatakan ittaqullah atau menggunakan ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Rabbakum. Tidak mengatakan ittaqullah. Seperti ayat yang lain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tanda-tanda bahwa ayat ini kalau sudah mengatakan kepada an-nas, Allah pendekatannya Rabbun. Kalau kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Macam-macam. Tapi kalau kepada yang tidak muslim, mungkin baru kenal, bukan belum itu menggunakan Rabbakum. Pendekatan kepribadiannya, pendekatan perasaannya sebagai manusia. Dia mengatakan Rabbakum, ay Rabbakum ay mudabbirukum. Ay murabbikum. Takutlah engkau kepada Allah, yang mana Allah Rabbakum Tuhanmu, tidak mengatakan Allah. Dia yang mengasuh kamu, yang mendidik kamu, gitulah. Jadi Rabbakum itu diberi sifat, di mana di dalam surat Asy-Syu'ara Rabbun itu diberi sifat. Siapa Rabbun? Rabbun itu diberi sifat Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Rabbun itu yang menciptakan dan yang memberi petunjuk. Ittaqu rabbakum. Nah, di dalam Asy-Syu'ara dikatakan fa innahum aduwwul li ila rabbil alamin. Manhu allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan aku dan dia pula allazi khalaqani fahuwa yahdin, pakai huwa. Dia sendiri yang yahdin. Tidak hanya dia pandai menciptakan, tidak seperti manusia pandai membuat masakan, memasarkan tidak bisa. Pandai membuat makanan, memasarkan makanan tidak bisa.
Allah enggak, dia yang menciptakan dan dia sendiri, kan pakai domir huwanya, fahuwa yahdi. Dan digandeng siapa Rabbun? Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Man rabbuka? Alladzi yut'uni wa yasqin. Yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberi makan aku dan dia pula yang memberi minum. Siapa? Man rabbuka? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Itu Rabbul A. Man rabbuka? Alladzi yuhibbuni qabla an ukhlaq. Dia yang menciptakan aku sebelum aku. Dia yuhibbuni, yang mencintaiku. Sebelum aku diciptakan, dia sudah menyiapkan untukku. Manil murabbi? Allahul murabbi. Dia yang memelihara, dia yang sangat perhatian kepada kamu. Jadi ittaqu rabbakum ay mudabbirukum, yang merencanakan jauh. Muwallikum, yusqikum, wa yu'timukum, wa yuhyikum. Di samping itu dikatakan alladzi yaghfiru li khati'ati yaumiddin walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Itu adalah Rabbukum alladzi khalaqakum. Tafsir di sini dikatakan apa? Dikatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu, imtasilu awamirahu. Takwa di dalam ini Tasawufi mengatakan peragakan. Imtasilu itu peragakan. Kun anta timsalan atau misalan. Imtasala yamtasilu. Bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi memperagakan. Imtasilu awamirahu, perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahiyahu. Jauhkanlah, bukan jangan kamu maksiat, tapi menjauhilah kepada maksiat. Tidak mengatakan jangan berzina, tapi jauhilah berzina. Tidak mengatakan la ta'su, jangan maksiat, tapi istinabul ma'af, menjauh itu perintah juga. Jadi menghindari dari penyakit itu penting, bukan jangan sakit, hindari penyakit supaya tidak sakit. Hindari maksiat, jangan seperti orang-orang menjamin dirinya, nah aku kafir, orang bisa. Man hala haulal hima yushiku ay yaqa fihi. Man hama haulal hima yushiku ay yaqa fihi. Di sini di pinggirnya pakir ya akan dipakan. Kata Nabi, fattaqus syubhat wa man hala haulal hima yushiku ay yarta fihi. Ala likulli malikin himan, ala wa inhimallahi maharimuhu. Wa dzalika yahsulu bil Islam, dihasilkan oleh Islam. Fa innal muslimal ma'asi al-asi qad ittaqa syirka. Orang muslim yang maksiat takut kepada syirik. Wal iman wa adamul ma'mur. Jadi takwa di sini ada takwa ammah, takwa secara umum. Bukan takwal khawas. Takwal khawas. Dilanjutkan allazi khalaqakum rabbakum allazi khalaqakum. Ulama tafsir di sini mengatakan takkidun lil amdil mutaqaddim. Ittaqu rabbakum ki khalaqakum, padahal sudah cukup kan. Mengatakan rabbakum khalaqqa itu sudah masuk, karena sudah cukup saya katakan tadi, fa innahum aduwwul lila rabbal alamin alladzi khalaqani. Masih dikatakan ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Malah di surat Baqarah khalaqakum walladzina min qablikum. Itu taukid. Rabbun itu sudah mempunyai malikun, mudabbirun, murabbin, ansya'akum min nafsin wahidah. Semua kena sudah. Dari itu dikatakan litaukid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi prosesnya manusia itu
ada 4 proses, macam-macam proses manusia itu. Ada min turabin, ada, ada min dal'in, hawa, ada min abin, tanpa umin, hawa, ada min ummin bila abin, nggak bisa. Ada min ghairi abin, ada min abin wa ummin, ya kita ini. Jadi ada 4 model Allah menciptakan manusia. Lanjutkan, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya adalah zawjaha, Hawa atau Hawa, bisa tasdid bisa tidak tasdid, Hawa. Min dhal'in min adla'ihil yusra, yang mana Hawa itu terbuat dari cloning istilahnya, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah, itu yang ceritanya di dalam tafsir Sawi di sini dikatakan ba'da akhadahu an-nawm wa la yash'uru bidzalika wa lam yata'allam. Waktu dipotong bahasa Maduranya, serusuknya, tulang rusuknya Adam, lalu dijadikanlah Siti Hawa, dan tidak merasa sakit di saat tidur. Falamma stayqadha, setelahnya bangun tidur, minan naumi wajahadaha fawajadaha, dia menemukan famala ilaiha, lalu di Adam ketok Siti Hawa, tertarik dia kepada Hawa itu. Famadda yadaha ilaiha, famadda yadahu fa'arada ayyamudda yadahu ilaiha, maka dia ingin ngerokok, mengulurkan tangannya kepada Siti Hawa. Faqalat lahul malaika ya Adam hatta tu'adna, faqalat lahul malaika mah ya Adam, ojo Adam, kamu harus bayar mas kawin dulu baru bisa menyentuh faqala fama mahruha, apa maharnya? Qalu hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi, sehingga kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa begitu Siti Hawa diciptakan, di pinggirnya langsung Nabi Adam itu fa'ajabathu, dia merasa tertarik kepada Hawa. Jadi begitulah laki-laki kepada wanita langsung tertarik, fa'ajabat, kan ajabat itu tertarik artinya, bukan ajib, tertarik. Seperti ayat mengatakan wala mu'minun wala abdun mu'minun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun kamu sudah tertarik, Nabi Adam tertarik, begitu lihat wanita langsung tertarik. Jadi di sini menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih progres, lebih aktif sebetulnya. Fa'ajabathu fa'anisa ilaiha wa anisat bihi, lalu tertarik, lalu wanita baru tertarik, begitulah. Jadi diawali dari laki-laki, dari itu hunna libasun lakum wa antum libas. Ulama mengatakan dari ini bahwa ketertarikan laki perempuan, laki dulu lebih aktif, baru wanita. Dari itu zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, lakinya dulu yang memulai, baru wanitanya. Hunna libasul lakum, lakinya dulu. Atau dikatakan sebetulnya sama-sama saling tertarik. Tetapi ayat itu menggunakan laki-laki dulu, laki-laki lebih aktif. Malah di dalam keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol khuliqatil mar'atu minar rajul. Di sini dikatakan
Kita baca dulu ayatnya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi di sini khuliqatil mar'atu minar rajul. Dan wanita itu diciptakan dari laki-laki. Faja'ala nahmataha fir rajul. Lalu Allah menjadikan syahwatnya dia, ketertarikannya di dalam laki-laki. Wa khalaqar rajula minal ardi. Faja'ala nahmatahu fil ardi. Fahbisu nisa'akum. Atau di dalam keterangan di sini dikatakan innal mar'ata khuliqat min dhal'in wa inna a'waja syai'in fi dhal'i a'lahu. Jadi bengkong. Intinya wanita itu mesti bengkong, negak bengkong. Ya, diluruskan dia bahaya. Itu ceritanya pernikahan sering itu dibawa itu. Men melok bengkong, silakan rok bengkong sekali. Cuma bagaimana? Tidak usah diluruskan. Bagaimana caranya pelan untuk mengasuh wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa batsa minhuma itu Adam dulu nggih dibaca terus. Bahwa wa batsa minhuma dari Adam wa Hawa rijalan katsira wa nisaa. Allah mengatakan dari Adam itu menebar, bertersebar, basta ai intasyara, fasya, basta, fasya, intasyara, wa basta minhuma rijalan katsira wa nisaa, farraqa wa nasyara min Adam rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaan katsira, wanita juga banyak. Asyara bidzalika illa anna fil ayah iktifa'un. Warada an Hawa hamalat min Adam 20 batnan aw 40. Mengandung sampai 40 kali hamil. Setiap hamil keluar 2 pasangan, lanang wedok 40 kali, berarti 80. Terus berkembang sampai jumlah 1000. Baru Nabi Adam meninggalkan. Lalu dikatakan di sini ayat yang kita baca di sini, wa khabasa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Al-Qur'an tidak mengatakan nisaan katsira, tidak. Cuma tafsir mengatakan nisaan katsira. Sebetulnya di dalam tafsir yang lain mengatakan, mengapa Allah tidak mengatakan rijalan katsira wa nisaan katsira? Nah, di sini menunjukkan bahwa kehebatan Al-Qur'an bisa naik turun, bisa saja wanita itu lebih banyak. Qad yakunna aktsar, lihada lam yusuf bil katsir. Iktifa rijalan katsira wa nisaan katsiratan. Ini kan jumlahnya podo 50. Quran tidak ada katsiratan, tidak ada di Quran. Karena kemungkinan lebih banyak wanita sekarang saja di jalan katsira wa nisaan aktsar kalau sekarang. Populasinya lebih banyak. Dari itu Quran tidak menggunakan wanita. Jadi iktifa namanya, babul iktifa. Uktufiya biwasfir rijal. Uktufiya biwasfir rijal. Dicukupkan dengan sifat katsira. Karena kemungkinan terjadi wanita itu aksar, lebih banyak dari laki-laki. Jadi min babil iktifa, akab iktifa. Banyak iktifa itu di Al-Quran, tidak disebutkan. Dicukupkan sifat yang satunya, tidak usah disebutkan yang satunya. Kadang-kadang Al-Quran itu wa libasun taqikumul harra wal barda tidak ada, cuma hanya taqikumul harra, wal barda tidak disebutkan. Itu Quran. Contoh lagi Al-Quran, huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada. Anak laki anak bini kan ada, mestinya kan ada banat. Wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum
Banin, anak bin laki. Banat tidak ada di Quran. Wa ahfada, banin wa ahfada, kompoi laki dari anak laki, kompoi bini dan tidak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Iktifa itu namanya iktifa. Jadi dana tidak perlu. Li'anad dzukura, li'anad dzakara aslun minal mar'ah. Li'anad dzakara aslun wal mar'atu far'un. Ulama kata, li'anad dzakara aslun wal mar'atu far'un. Jadi iktifa bil asli, la bil far'. Ada ayat yang mufassal. Ini bicara usul fikih ya. Ada ayat yang mufassal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kan ada man amila sholihan min dzakarin wa untha. Ada mufassal namanya. Tapi ada yang menggunakan iktifa. Jadi menunjukkan bahwa nasab itu dari sana. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ini kalau di dalam ilmu faraid pas sekali. Memang sibtun asbat itu kan banin, banat. Kalau hafid, ahfad, asbat. Nabi itu kan asbat, yang tidak punya ahfad Nabi itu. Kompoi dari anak bini, benih kompoi dari anak laki. Itu ya kan. Wabatha minhuma rijalan katsira. Rijalan katsira. Au ai katsira di sini. Kalau di dalam tafsir yang lain dikatakan itu menunjukkan bahwasanya menggunakan iktifa bifasfir rijal. Wattaqullaha alladzina tasaalu bihi wal arham. Dan takutlah kamu kepada Allah yang mana alladzina tasaaluna bihi ay billah. Tasaaluna asalnya tatasaaluna, kalau dibaca aslinya itu muttafil asal fisin tasaaluna au tasaaluna au tatasaaluna, bisa tasaaluna tasaaluna tatasaaluna. Wa basa disabihi fi ma bainakum haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billah. Artinya tasa'aluna, aku bertanya kamu dengan atas nama Allah. Wal arham, ittaqul wal arham bisa dibaca wal arhama, bisa dibaca wal arhami. Maktub. Jadi tasa'aluna billahi wal arhami atau tasa'aluna bihi wal arhama. Kalau al arham mempunyai menjadi maf'ul dari fi'il muqaddar. Jadi takutlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah di dalam hubungannya dengan silaturrahim, hubungan rahim. Antaqta'uha, jangan sampai kamu itu saling memutuskan hubungan familian. Sehingga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqun bil arsh. Rahim itu tergantung di langit, di arsh. Man wasalani wasalallah. Barang siapa menghubungi aku, Allah akan menghubungi dia. Wa man qata'ani qata'allah. Dan yang memutuskan hubungan rahim, Allah akan memutuskan juga hubungannya. Wa muwasalatul arham, hubungan rahim itu, silaturahim itu takhtalifu bi ikhtilafin nas, berbeda satu orang dengan yang lain. Faminhumul ghani wal faqir, ada kaya ada yang fakir. Fal wajib al ghani al muwasalatu bil hadaya wal kalamul lian wal tuhfah itu pemberian kebaikan, tuhfah hadiah kebaikan. Wal kalamul lain wa alal faqir bil lain wasa'yi lahum. Yang fakir juga harus wa mu'asyaratuhum bil ma'ruf wala farqa bainal ahya wal amwat. Tidak ada bedanya ahya dan
kan tetap kita silaturahim. Astagfirullah li wali walidayya, familinya, tetap kita baik itu di dalam keadaan hidup. Jadi wajib alal fakir, wajib alal ghani, al ghani wal fakir. Jadi wal wajib alal ghani al muwasalah bil hadaya wat tuhaf jam'u tuhfa wal kalamul lin, wa alal fakir juga wajib. Karena perintah Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Karena al-arham itu kalau tidak disambung, kalau terjadi masalah paling berat. Kalau terjadi masalah, arham itu paling berat. Nah, silaturahim itu sebetulnya kepada famili yang ada hubungan rahim, bukan nang tonggo konco, nang di silaturahim. Ya salah sih. Silaturahim itu kepada famili. Kalau bukan famili, ziarah kan ziaratul ikhwan. Karena di sini sudah satu pegawai acara silaturahim be tonggo-tonggo. Ya bukan silaturahim be tonggo-tonggo ya. Kada salah kaprah sudah ya sudah. Maaf Pak, sudah salah kaprah. Hasilnya silaturahim kepada, karena rahim itu siapa? Yang ada hubungan rahim. Yang ada hubungan rahim. Paling tidak umumul akriba katanya ulama. Umumul akriba. Umumnya yang ada hubungan kedekatan rahim itu. Min ghairi farqin likafatil aqarib min ghairi farqin bainal muhrim wa ghairihi. Jadi bukan hanya muhrim, bukan muhrim. Jadi bisa saudara kandung, misanan, minduan, ping telu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang saya menulis di sini, siapa sih? Kan Rasulullah dipantahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal. Muhammad katanya, anzir, berikanlah peringatan kepada familimu al-aqrabin. Aqrab itu qarib, dekat, tapi aqrab yang paling dekat. Loh, hubungan yang paling cedak biro apa? Paling tidak minimal yang hubungan al-jaddus salis. Al-jaddus salis, emba yang ketiga. Kalau ini Anan Bukhari. Nih, Bapak Bukhari yang mana? Hah? Mana? Bapak boleh? Saya nggak terus sampai. Bapak boleh telur. Ini minimal. Ini ukuran minimal. Karena Nabi mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi naik ke Jabal Qubais. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim. Ini Nabi. Mbah yang ketiga, Heru bin Tomo. Nah, bin hah? Bapak itu Tomo. Bapak mana? Ingat tuh. Manduya nasabahu famata dakhalan nar. Lang main. Misbah bin Hanafi bin Sadiran bin famata dakhalan nar. Istighfar. Sing ada temu. Sing ada temu Bang. Kan dari bapan, dari embun, dari umina, busana, anan, pamai, pon deh. Karena balaknya babi ini. Jadi Pak Popo, minimal Pak Popo. Lili berapa Pak Bapona? Andi berapa Bapak? 8. Saya terus. Kula di mata merasa pakula nulis ang buku gerangan hati saya yang berdan. Abah matua, maturut. Tang mata nulis ibu. Kula gimana ke Bah? Yo kok beri ya kok reja.
Man dayya nasabahu famata. Entah kan. Mau sepaku loh. Ini anak-anak ini. Saya nggak hafal. Pas ini bin. Tayyibin. Itulah ceritanya. Kena Nabi Muhammad, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Al-Muttalib, ya Bani itu. Kalau ulama yang lain mengatakan Asyirah. Asyirah itu munggah 10. Bu andir asyirataka, asyirah asyra. Al-aqrabin. Mengapa ulama saya tanya, mengapa Nabi ini kau cek sorone? Karena ukurannya adawil kurba, kan adawil kurba. Yas'alunaka madza yunfiqun qul lillahi qul falil walidaini wal aqrabin. Madza yunfiqun qul falil walidaini wal aqrabin. Kundangan ngundang selamatan, tonggo diundang, famili dekat diundang balas. Kok pinteran Nabi Muhammad kan kau nyana. Tonggo diundang. Mikon atau minduan, peng papat. Kan depakan ya, pulau Sapudi. Peng papat. Kematuru deh, Pak Popon, tututnya ada Pak Popon. Buru tepak kejeng ini. Nabi itu sampai dikolei. Itu mengamalkan ayat wa andir asyibatakal aqrabin. Qarabatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alu Ali, alu Abbas, alu Ja'far, alu Aqil, waladul Harith bin Muttalib. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat wa andir asyibatakal aqrabin. Memang membosankan, familiku bosen, rasa-rasan ngelama kan yang family kan patek gambar ndak patek ngereken, masih bosen. Dari itu diperintah sampai Imam Syafi'i ini Abdul Jalil bin Isa mengatakan kun rahimi ya Allah, kun rahimi falaqad ya'istu minal aqaribi wal abaid. Tuh kalau mengenai family ini kumaleme gak layak katanya. Kun rahimi falaqad ya'istu minal aqaribi wal abaid. Kun rahimi falaqad ya'istu minal aqaribi wal abaid. Itulah family. Itu sangat nyiksa. Dan itu tasa'alun Nabi. Kalau bukan family siapa? Familiku pate api nih, family api ya apa? Family dari itu Al Imam Al Habib Abdullah Al Haddad mengatakan, apa ini? Habib Abdullah Al Haddad, alaika bi birril walidaini kilaihima wa birri dhabil qurba wa birril abaidi. Oh, alaika bi birril walidaini kilaihima, alaika bi birril walidaini kilaihima. Hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Wa birri dzawil qurba, berbuat baik kepada famili. Wa birril abaid, dan berbuat baiklah kepada famili yang jauh, famili sejauh. Banyak kok dari galean itu, galean yang masuk rubuhnya. Itu nyari macam tersoki ya jodoh. Tapi umroh tu je mendak lah aku. Kuli umroh. Famili tak sare. Dengan umroh sunat nyari famili. Wattaqullah alladzi sa'anu fil arham. Wajib je ni. Wajib. Ya wajib. Tapi umroh kan betongan kan belum je umroh. Famili ijom mo tak ijom. Boleh sedekah ijom mo tak ijom. Milih sesoki. Banyak pesan ada kan. Hingga ulama mengatakan wadul mudawil kurba asyaddu madadatan. Itu ada saja. Wadul mudawil kurba asyaddu madadatan. Familiku nek wis wa zulmu zalim, zalimnya dzawil kurba, zalimnya famili itu asyaddu madadatan,
sangat menyakitkan, madadah alaman. Badul mudawil kurba asyaddu madadatan, khalas nisful bait, alal mar'i, atas seseorang, min waq'il husamil muhannadi, min waq'i waqa'a, min waq'il husam, husam itu pedang, al muhannad pedang yang terbuat oleh India. Jadi famili niku nek wis kadung benci, menyakitkan famili ini. Ngelamak kadang-kadang. Kudu sabar kena perintah. Wadul mudawil kurba asyaddu madadatan. Karena alal mar'i min waq'il husamil muhannadi, daripada tumibone pedang yang terbuat dari India. Artinya saking orang kan mereka nyopo nang famili iso sak umur ya. Apa sebab kurang ajar. Padahal kudu sampu tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan yuafi